Oke, kali ini kita akan membahas materi. Ya, materinya adalah materi integral, merupakan materi dasar dalam materi SMA maupun matematika dasar dalam materi kuliah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman eh, agar kita memahami apa pengertian integral yang pertama, yang kedua memahami pengertian integral tak tentu, yang ketiga menentukan integral tak tentu, fungsi aljabar sampai volume di situ ya. So kita membahas dulu yang pertama. Jadi kita akan membahas tentunya mengenai pengertian integral. Apa integral itu ya? Ya, jadi sebelumnya di kelas 11 dalam kalau kita masih SMA, tentunya kita sudah memahami konsep daripada turunan. Nah, jadi pemahaman tentang konsep turunan ini kita dapat gunakan untuk memahami konsep integral. Nah, misalkan nih kita akan menentukan turunan fungsi. Nah, kalau misalkan kita mempunyai bentuk ini, kita mempunyai bentuk mana tadi nih? Misalkan ada fx. Fx-nya adalah 2x pangkat 3. Nah, kalau misalkan kita turunkan fungsi ini, maka kita akan dapatkan 6x. Kan seperti itu. 6x pangkatnya berkurang 1 jadi 6x kuadrat. Maka kita tahu bahwa fungsi fx 2x pangkat 3, maka kalau misal diturunkan maka akan mendapatkan 6x kuadrat. Nah, jadi menentukan fx dan f aksen x atau turunan daripada fx itu artinya menentukan suatu eh, turunannya. Nah, jadi pengertian daripada integral itu merupakan eh, bagaimana kita menentukan fungsi fx dari f aksen. Jadi kita melakukan suatu teknik integral agar mengembalikan ke bentuk semula seperti itu. Berarti kalau kita definisikan, kalau misalnya kebalikan daripada turunan, maka kita bisa sebut dengan anti turunan, kan begitu. Nah, jadi kita definisikan bahwa integral itu merupakan suatu anti turunan. Integral ya, itu merupakan anti turunan atau anti diferensial. Nah, jika ada fx misalkan yang merupakan suatu fungsi umum yang bersifat daripada f aksen x yang adalah fx, maka fx ini itu merupakan suatu anti turunan ya daripada f aksen x adalah fx. Ya, paham ya di situ ya. Nah, itu dia pengertian integral. So, yang kedua kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Nah, jadi pengertian daripada integral tak tentu itu, misalkan kita ada pengintegralan, misalkan ada fungsi fx. Itu kan kalau misalnya kita integralkan fungsi fx, maka kita buat tanda cacing. Cacing adalah fx kali dx. Artinya kalau kita mengaturkan fungsi x agar kita integralkan, maka akan dapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, ini kalau misalkan fungsi x ini kita turunkan terhadap x, jika tidak ada tanda batasnya, itu merupakan suatu integral tak tentu daripada fx. Nah, jika fx anti turunan dari fx, maka kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan daripada integral tak tentu itu adalah ini. Integral fx dx itu adalah fx tambah c.
kita melihat tanda cacing ini itu merupakan suatu notasi integral, ya. Itu merupakan notasi integral yang dimana berdasarkan sejarahnya ini diperkenalkan oleh ilmuwan matematika yang bernama Leibniz. Yang ini merupakan suatu ilmuwan matematika yang berasal daripada Jerman, ya, berasal daripada negara Jerman. Nah, fx ini itu merupakan fungsi integran, ya. Selanjutnya c ini itu merupakan konstanta pengintegralan. Konstanta pengintegralan. Nah, di sini kita akan membahas daripada integral ini. Jadi ada dua jenis integral tak tentu yang akan kita pelajari pada bagian ini, yaitu adalah yang pertama integral tak tentu dari fungsi aljabar. Integral tak tentu dari fungsi aljabar. Dan yang kedua, integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Ini merupakan materi-materi yang ada dalam integral tak tentu. Jadi kita akan membahas materi integral dari fungsi aljabar, atau yang pertama adalah rumus dasar daripada integral tak tentu aljabar. Nah, sekarang kita dalam memahami ini, misalkan kita memperhatikan bahwa turun-turunan ini, misalkan ada G1X itu merupakan X, maka kita dapatkan artinya kalau mau menurunkan daripada ini, artinya kita definisikan bahwa turunan daripada X variabel ini itu adalah 1, ya. Jadi jika daripada suatu turunan G aksen X ini sama dengan 1, maka kita artinya menyimpulkan bahwa G1X itu merupakan suatu integral daripada G1 aksen X terhadap DX, yang artinya kita dapatkan X tambah C1. Nah, ini dia yang pertama, ya. Yang kedua, misalkan ada G2X, ya, itu adalah setengah X. Maka kalau kita turunkan, maka kita dapatkan G2 aksen X itu adalah X. Kenapa? Jadi gini, kita misalkan ada G2 aksen X, ini maka kita definisikan sebagai X. Maka G2X itu merupakan suatu integral daripada G1, integral daripada G2 aksen X dx, yang gimana kita dapatkan sebagai setengah X plus C2. Nah, jadi kita memperlihatkan daripada suatu notasi ini bahwa jika G aksen X ini, misalnya kita definisikan bahwa jika G aksen X ini itu merupakan suatu X pangkat N, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai daripada Gx itu artinya rumusnya seperti N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 ditambah C. Kan seperti itu. Nah, artinya berdasarkan notasi ini kita dapat menuliskan bahwa integral daripada X pangkat N dikali dx itu adalah seper N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 plus C, dimana di sini kita tahu bahwa N ini tidak sama dengan 1. Oke, paham ya? Nah, itu merupakan suatu generalisasi daripada pengertiannya. Next, ya. Misalkan nih ada fungsi fx-nya itu adalah 2x kuadrat ditambah c. Nah, daripada fungsi turunan ini, maka kalau kita misalkan menurunkan terhadap x, maka kita akan mendapatkan 4x. Hal ini apa artinya? Artinya antiturunan daripada suatu f aksen x yang merupakan 4x itu merupakan adalah antiturunannya adalah fx adalah 2x kuadrat tambah c, ya, antiturunan, kebalikan gitu. Atau kita akan mendefinisikan bahwa integral
daripada f aksen x dx itu adalah 2x kuadrat ditambah c. Paham ya? Nah, jadi begini. Misalkan nih kita mau menggambarkan hubungan ini. Misalkan ini ada f aksen x itu adalah x pangkat n misalkan ya. Maka kita dapat mendapatkan suatu persamaan fx ini adalah seper n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c, di mana n ini tidak sama dengan minus 1, dengan c itu merupakan suatu konstanta. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa itu merupakan suatu konstanta real sembarang. Nah, fx dan gx itu merupakan suatu fungsi yang dapat diintegralkan. Jadi di sini apa namanya bentuk-bentuknya adalah seperti ini, yaitu ada integral, misalkan ada integral dx maka x plus c. Misalkan ada integral k fx dx maka konstantanya dikeluarkan, karena ini merupakan konstanta maka k integral fx dx. Yang ketiga, misalkan ada integral mutlak daripada fx kurang lebih dari gx dx, maka kita akan mendapatkan integral fx dx kurang lebih gx dx. Dan suatu yang keempat itu misalkan ada integral daripada ax pangkat n dx, maka kita akan dapatkan a per x plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Isi. Nah, ini merupakan bentuknya ya. Kita harus tahu dulu bentuknya. Gampang. Next. Kita langsung saja membuat soal di sini. Misalkan yang pertama kita disuruh mengintegralkan x pangkat 3 dx. Yang kedua kita disuruh mengintegralkan integral x pangkat 3 per 2 dx. Yang ketiga kita disuruh mengintegralkan integral 2 akar x pangkat 3 akar 4 dx. Yang keempat kita disuruh mengintegralkan dari 6x kuadrat ditambah 2x kurang 3 dx. So, kalau kita mau melakukan suatu teknik di sini, ini langsung saja sebenarnya daripada suatu perumusan tadi. Yang pertama, misalkan nih ada integral x pangkat 3 dx, maka kita akan dapatkan sepertiga tambah 1 ya dikali x pangkat 3 plus 1 ditambah c, atau kita dapatkan seperempat dikali x pangkat 4 ditambah c. Jadi sini nilai pangkatnya ini akan bertambah 1, dan nilai pangkat yang bertambah 1 ini akan diubah menjadi akan sama dengan nilai penyebutnya, atau bertambah 3 tambah 1 juga. Maka pangkat bertambah dan penyebutnya bertambah, sama seperti nilai pangkatnya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi jawabannya adalah seperempat x pangkat 4. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, kita perhatikan sini. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita integralkan terhadap x, maka nilai pangkatnya akan bertambah 1. Jadi gampang aja sih. Artinya integral x pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 3 per 2 tambah 1. Kan begitu. Ya kan, ditambah c artinya. Jadi kalau kita mendapat gak usah. Tambah c aja lah ya. Jadi kalau misalnya kita dapatkan langsung aja samakan penyebut. Jadi berapa? X pangkat 5 per 2 dong. Ya kan? Dibagi 5 per 2 ditambah c. Ingat, kalau kita ada sini pecahan terhadap nilai penyebut, maka kita akan kalikan terhadap nilai pembilang, maka nanti kita dapatkan 2 per 5 x pangkat 5 per 2 ditambah c. So, jawaban daripada x pangkat 3 per 2 itu adalah 2 per 5 x pangkat 2 per 5 x pangkat 5 per 2 tambah c. Isi kan. Nah, ini yang ketiga bagaimana? Nah, misalnya yang ketiga ini cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, di sini kita melihat di sini ada konstanta 2. Nah, konstanta 2 ini kita keluarkan. Jadi, maka kita akan keluarkan nilainya, maka 2 integral x pangkat 3 per 4 dx. So, gampang. 2 integral x, kita tambahkan ini jadi 1 ya. 3 per 4 ditambah 1 dibagi 3 per 4 tambah 1. Maka kita dapatkan integral berapa 3 per 4 tambah 1? 3 per 4 tambah 1. 3 tambah 4 per 4. Berapa itu? 8 per
4, ya kan? Kan 4 tambah 3, sorry, harusnya ini sama dengan 7/4 ya. 7/4, sorry, 7/4. Maka kita akan dapatkan nilainya, atau gini lah ya, biar lebih mudah ya, kita hapus dulu. Jadi sebenarnya pangkat ini cuma ditambah 1 saja. Dengan kita melihat bahwa nilai daripada konstanta ini itu harus dikeluarkan karena bukan fungsi. Jadi kita langsung saja jadi 2 ya. X pangkat 3/4 ya, dx, karena kita mengintegralkan terhadap dx. Kita tambah 1, 3/4 tambah 1 itu berapa? 3 tambah 4/4, 4 tambah 3, 7/4. Maka kita akan mendapatkan X pangkat 7/4 dibagi 7/4. Ini kita hapus. Kita hapus dulu ya. Dikarenakan ini ada apa namanya? Ini harus tambah C dikalikan konstantanya 2. Ingat, ini keluarkan jadi 4x pangkat 7/4 dibagi 7 dikali 2. Atau kita dapatkan 2 kali 4, 8/7 x pangkat berapa? 7/4. Kan begitu. Jadi tambah C. Ya, isi ya. Jadi jawabannya 8/7 x pangkat 7/4/7, atau kita definisikan jadi 8/7 x akar pangkat 7/4. Nah, ini bagaimana? Ini langsung saja. 6/3 x pangkat 3 tambah 2/2 x kuadrat kurang 3 x tambah C. 2 tambah x kuadrat kurang 3 x tambah C. Isi. Next. Nah, itu merupakan suatu latihan contoh soal dari materi ini ya. Jadi tadi kita udah membahas daripada suatu integral tertentu aljabar. Selanjutnya kita akan membahas integral tak tentu daripada fungsi trigonometri. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, jadi untuk memahami integral daripada fungsi trigonometri itu dibutuhkan pemahaman yang baik ya dalam suatu contohnya dalam suatu diferensial trigonometri. Jadi agar kita memahami lebih baik, tentu kita harus tahu dulu turunan maupun suatu integral dasar dari fungsi trigonometri. Jadi di sini ada misalkan fx, dan ini turunan daripada fx. Misalkan di sini ada sin x, maka turunan daripada sin x adalah cos x. Ya, turunan cos x itu adalah minus sinus x. Turunan daripada tan x adalah sec kuadrat x. Turunan daripada sec x adalah tan kali sec x. Turunan daripada cot x itu adalah minus cosec kuadrat x. Turunan daripada cosec x adalah minus cot x kali cosec x. Ya, ini merupakan harus tahu dulu pemahaman mengenai turunan daripada suatu trigonometri. Jadi kalau misalkan kita sudah paham atau hafal daripada turunan daripada fungsi trigonometri, tentunya kita bisa langsung saja mengaplikasikannya terhadap contoh soalnya. Ingat bahwa anti turunan itu merupakan suatu integral. Jadi kebalikan daripada turunan adalah integral. Oke.
Nah, jadi di sini langsung saja. Misalkan di sini ada contoh soal berapa integral daripada cos x kali dx. Ya sudah, mana integral cos diferensial cos. Nah, ini cos x. Berapa integralnya sin x? Ya sudah. Artinya sinus x plus c. Nah, itu yang pertama kita dapatkan. Selanjutnya, berapa integral daripada sin x dx? Ya udah, mana integral sin x ini? Minus cos x, artinya minus cos x kali dx. Kalau kita mengintegralkan sin, maka kita akan mendapatkan minus cos x. Misalkan, berapa integral daripada cosec kuadrat x dx? Kita dapatkan cosec kuadrat x. Nah, ini kita dapatkan. Karena ini sama dengan minus cos x, karena ini positif, maka kita dapatkan kebalikannya, yaitu apa? Minus cos x kali tambah c dan sebagainya ya. Nah, ini merupakan suatu persamaan dasar daripada integral. Tentu dalam pemahaman konsep bahwa diferensial itu merupakan suatu anti integral, dan integral itu merupakan suatu anti turunan, dan diferensial itu merupakan anti integral ya. Nah, itu pemahamannya ya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita harus tahu ada rumus yang berbeda. Nah, jadi yang pertama nih, ada integral cos ax plus b dikali dx misalkan. Nah, ini rumusnya itu didefinisikan menjadi 1/a dikali sinus ax plus b ditambah c. Yang kedua, misalkan ada integral sinus ax plus b dikali dx. Ini adalah minus 1/a dikali cos ax plus b ditambah c. Yang c, misalkan ada integral sec kuadrat sec kuadrat ax plus b dikali dx. Ini adalah 1/a tan ax plus b ditambah c. Yang keempat, misalkan ada integral daripada tan ax plus b dikali sec ax plus b dikali dx. Ini akan kita dapatkan jadi 1/a sec ax plus b tambah c. Yang kelima, misalkan ada integral cosec kuadrat ax plus b dikali dx. Ini kita dapatkan min 1/a cot ax plus b tambah c. Yang ke f, misalkan ada integral daripada cot ax plus b dikali cosec ax plus b dikali dx. Ini akan kita dapatkan jadi minus 1/a cosec ax plus b tambah c. Ya, ini merupakan rumus hafalan, tetapi sebenarnya kalau kita tahu dulu konsepnya ya, jadi langsung saja. Ini misalkan ada integral tan. Berapa integral tan? Tentu jadi sec. Jadi nilai daripada yang ax ini akan berada di dalam nilai pecahan, seperti itu contohnya. Tentu yang pertama kita harus tahu dulu pemahaman, atau misal kita hafalkan rumus ini, atau yang kedua dengan cara mengenalarnya ya, isi ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung saja ke dalam contoh soal. Misalkan ada integral 2 sin x tambah 3 dx. Berapa integralnya? Ya udah, kita keluarkan nilai daripada konstanta ini, maka kita dapatkan nanti 2 integral sinus x ditambah integral 3 dx. Ya sudah, langsung saja. Integral sin itu berapa? Minus cos. Jadi ya udah, minus cos dikali minus cos x ya dikali 2 ditambah 3x. Nah, integralkan 3 ini jadi 3x tambah c. Jadi kita dapatkan jadi minus 2 cos x plus 3x plus c ya. Jadi integral ini itu adalah ini. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan ada integral sec kuadrat 2x
dikurangi 1 dx berapa integralnya. Ya sudah, kita akan melakukan suatu teknik di sini, yaitu misalkan sini artinya integral sec kuadrat 2x dikali dx kita kurangkan dengan 1, yaitu integral dx. Ya udah, berapa integral daripada ini? Sec ini kita buat jadi setengah tan 2x, integral dx itu jadi x. Jadi kita dapatkan setengah tan 2x kurang x plus c. Ya, ingat per a gitu. Yang ketiga, misalkan ada soal ini, berapa integral daripada sinus kuadrat x kali dx? Ya udah, maka kita buat jadi setengah dikurangi setengah cos 2x kali dx. Ya, kita buat maka mendapatkan apa di sini? Jadi integral setengah jadi setengah x. Ya, ini kita turunkan. Ini cos 2x, kalau kita turunkan jadi tan 2x. Kalau kita integralkan nanti akan menjadi, ini kan jadi cos 2x. Maka ini kan setengah cos 2x nih. Jadi setengah x dikurangi 1/4 dikali 2x tambah c. Oke. Ya, jadi sin kuadrat x dx itu kan jadi ini setengah, turun daripada integral daripada sin itu adalah min cos. Ya kan? Ingat bahwa nilai daripada sin itu bisa diartikan sama dengan 1. Jadi kita akan dapatkan sebagai berikut ya. So, yang keempat, misalkan ada integral daripada sin x tambah cos x tapi dikuadratkan. Jadi kalau misalkan ada ini, kita harus tahu dulu aturan kuadrat. Misalkan ada tambah b square, ini definisikan a kuadrat tambah 2ab tambah b square. Jadi kita masukkan ini ke dalam kuadrat, maka kita akan dapatkan integral sinus kuadrat x tambah 2 sin x kali cos x tambah cos kuadrat x. Ya sudah, maka kita akan dapatkan integral 1 tambah 2 sin x kali cos x kali dx. Maka kita dapatkan integral 1 tambah sinus 2x kali dx. Atau maka kita dapatkan x kurang setengah cos 2x plus sin. Nah, pasti ada yang bingung di sini, kok bisa jadi 1 tambah 2 sin? Jadi di sini ada aturan. Aturan yang pertama yaitu adalah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu harus sama dengan 1. Maka kita lihat sini, misalkan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x ini, maka akan berubah jadi 1 dong. Kalau misalnya kita jumlahkan, maka jadi 1. Selanjutnya, nilai tan kuadrat x tambah 1 itu adalah sec kuadrat x. Yang ketiga, aturannya cot kuadrat x tambah 1 adalah cosec kuadrat x. Oke. Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Nah, itu soalnya. Selanjutnya, misalkan ada integral nih sinus 4x dikali cos 2x dx. Nah, kita integralkan, maka nanti berdasarkan suatu aturan, maka setengah dikali sinus 6x tambah sinus 2x kita keluarkan. Selanjutnya kita akan mendapatkan setengah min 1/6 cos 6x dikurangi setengah cos 2x plus c. Kita masukkan dengan mengalihkan sini jadi minus 1/12 cos 6x kurangi 1/4 cos 2x plus c. Gampang kan? Gampang. So, next. Nah, oke. Jadi tadi kita udah membahas tadi mengenai integral tak tentu aljabar dan integral tak tentu trigonometri. Jadi ada dua di situ ya dalam integral tak tentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan integral tak tentu. Nah, jadi integral tak tentu ini kita dapat gunakan untuk melakukan suatu permasalahan. Nah, ini keunikan daripada suatu integral tentu. Jadi ada dua, misalnya kita sudah membuat dua
fungsi atau misalnya kegunaan daripada integral tertentu. Jadi penggunaan daripada integral tertentu itu yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menentukan suatu fungsi jika turunan dari fungsinya diberikan. Jadi kita bisa menentukan fungsi daripada turunan yang pertama. Yang kedua, kita dapat melakukan suatu fungsi posisi kecepatan dan percepatan suatu benda pada waktu tertentu. Nah, maka dari misalkan ada kecepatan dan jarak, tentunya ini akan berkaitan dengan suatu konsep fisika. Ya, jadi penerapan daripada integral tentu ini pasti sangat berkaitan dengan daripada suatu penerapan fisika. Bukan fisika saja, tetapi semua cabang daripada ilmu yang berkaitan dengan matematika. Ya, jadi di sini ada hubungan. Misalkan kalau kita mengintegralkan v, maka akan kita dapatkan jarak. Kalau kita mengintegralkan percepatan, maka kita akan mendapatkan kecepatan. Kalau kita menurunkan nilai dari jarak, maka kita akan dapatkan kecepatan. Kalau kita menurunkan nilai pada kecepatan, maka kita akan mendapatkan percepatan. Maka di situ kita lihat bahwa ada hubungan timbal balik antara apa? Antara daripada jarak, kecepatan maupun percepatan. Contoh seperti itu. Jadi berdasarkan suatu fungsi daripada hubungan S, P, dan A, maka kecepatan v itu merupakan turunan daripada jarak terhadap waktu, ya kan? Maka kita dapatkan bahwa v kali dt itu adalah ds. Nah, jadi maka kita harus integralkan terhadap waktu agar mendapatkan nilai s. Maka integralkan dari t0 dikali v, ya, dt adalah s. Nah, ini kalau kita mengintegralkan kecepatan, maka akan kita dapatkan jarak. Nah, seperti itu contohnya. Oke, jadi kita akan langsung saja pengaplikasian. Misalnya yang pertama, misalkan ada fungsi turunan fungsi x, yaitu adalah 6x kuadrat dikurangi 10x plus 3. Terus diketahui di sini bahwa nilai f min 1 itu adalah 2. Nah, maka ditanyakan berapa nilai daripada fungsi fx. Ya sudah, kita kan merupakan suatu turunan, ya. Maka agar kita mendapatkan nilai fungsi, tentu kita harus mengintegralkan daripada turunan ini. Maka kita akan dapatkan apa? Fx kalau kita turunkan jadi 6 per 3x pangkat 3 kurang 10 per 2x kuadrat tambah 3x. 6 bagi 3 jadi 2x pangkat 3. Ini 10, ya, 10 jadi 5x kuadrat tambah 3x tambah c, kan gitu. Nah, ini dia integralnya. Terus sini ada ketentuan bahwa f substitusi daripada min 1 fungsi ini kalau kita substitusikan maka fungsinya jadi 2. Ya sudah, maka 2 adalah 2 kali min 1 pangkat 3 kurang 5 kali min 1 pangkat 2 tambah 3 kali min 1 tambah c. Jadi kita dapatkan nilai konstanta di sini. So, kita dapatkan 2 minus 1 kalau pangkat 3 akan mendapatkan negatif, kan? Jadi minus 2 ini jadi positif, ya. Jadi minus 5 dikurangi 3 ditambah c. Jadi 2 dikurangi 5 tambah 3 8 10, ya, minus 10 tambah c. Maka kalau misalnya kita pindah ruas nilai 10 ini, maka kita dapatkan dari 12. Jadi nilai konstanta ini kita bisa masukkan ke dalam suatu fungsi ini yang sudah kita integralkan. Maka kita akan dapatkan fx nya adalah 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 3x ditambah 12. Jika apa? Jika kalau di sini ketentuannya adalah jika x sama dengan min 1, maka y nya adalah 2. Isi. Nah, itu misalkan penerapan yang pertama, ya. Yang kedua. Nah, yang kedua, misalkan ada suatu benda nih. Benda ini bergerak secara lurus dengan percepatan a, misalkan. Nah, di sini didefinisikan bahwa persamaan daripada percepatan itu adalah 2t dikurangi 1. Nah, ini kita anggap bahwa percepatan ini dalam satuan meter per sekon kuadrat dan t dalam detik. Nah, terus diketahui di sini bahwa nilai daripada v itu adalah 5 meter per sekon. Nah, di sini posisi bendanya itu pada saat 6 detik itu jaraknya adalah 92 meter. Nah, daripada sini disuruh apa? Ditanyakan bahwa berapa posisi benda pada saat t detik. Ini dari sini kita tahu. Nah, misalkan gini nih,
daripada soal ini, misalkan di sini ada jarak garis lurus ya. Nah, eh, benda ini ada mobil, misalkan mobilnya ini bergerak, percepatannya itu adalah 2t kurang 1. Kalau misalnya percepatan, tentu dia akan terus maju. Nah, terus mobil ini memiliki kecepatan sebesar 5 meter per sekon. Nah, terus diketahui bahwa dalam waktu sekitar 6 detik dia menempuh jarak sekitar 92 meter. Nah, maka ditanya berapa sih posisi benda pada saat detik, pada saat 1 detik. Nah, jadi kalau kita mau mencari nilainya itu, maka kita dapatkan, definisikan bahwa A itu adalah 2T kurang 1 tadi kan. Maka kalau kita mau mendapatkan nilai kecepatan, tentu kita harus mengintegralkan percepatan. Nah, maka V itu merupakan definisi integral daripada A dt. Yang sudah, V adalah integral, substitusikan nilai A ini, yaitu apa? 2T dikurangi 1 dikali dt. Integralkan, jadi kita dapatkan T kuadrat kurangi T plus C. Nah, ini kecepatannya. Nah, tadi diketahui bahwa kecepatan awal benda itu 5 meter per sekon. Kan begitu. Artinya, jika T sama dengan 0, maka V-nya sama dengan 5. Kan begitu. Maka kita masukkan kecepatan T saat 0 itu adalah 5. Artinya kita substitusikan nilai ini. Maka kita akan dapatkan maka kita akan dapatkan 0 kuadrat kurangi 0 tambah C adalah 5. Maka kita dapatkan C-nya adalah 5. Nah, kalau C-nya sudah dapat 5, maka kita dapat substitusikan ke dalam sini, ke dalam nilai kecepatan. Maka kita akan dapatkan nilainya apa? V adalah C square kurangi T plus 5. Ya udah. Anda tahu nggak sih apa definisi daripada persamaan jarak? Tadi sudah kita bahas bahwa persamaan jarak itu merupakan suatu integral dari kecepatan. Maka S adalah integral V. Jadi kita masukkan nilai V ini ke dalam sini. Jadi T kuadrat kurang T plus 5 dikali dt terhadap waktu. Ya sudah, integralkan sepertiga T pangkat 3 dikurangi T kuadrat per 2 ditambah 5T ditambah jaraknya. So, kita mengetahui bahwa ini merupakan persamaan jarak. Nah, tadi diketahui kan bahwa di situ diketahui bahwa jarak waktu T sama dengan 6 itu adalah 92. Seperti ini. Pada saat dia 6 sekon, maka 92 meter. Ya sudah, kita substitusikan. Maka jika jaraknya sama dengan 92, maka tersubstitusikan 6. Jadi sepertiga dikali T pangkat 3 dikurangi karena waktu T ya, 6 harusnya 6 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 2 per 2 ditambah 5 kali 6 ditambah D. Ya udah. Ini artinya cuma D aja yang kita carikan. Kita tinggal mengpangkat-pangkatkan saja nilai ini. Jadi kita akan dapatkan ini 72 dikurangi 18 ditambah 30 tambah D adalah 92. Maka kita akan dapatkan D-nya itu sama dengan 8. Jadi kalau misalkan kita dapat nilai D-nya sama dengan 8, maka persamaan awal tadi itu, maka persamaan jaraknya itu kita akan dapatkan jadi sepertiga T pangkat 3 kurang setengah T kuadrat tambah 5T ditambah 8. Isi kan? Isi. Ini merupakan suatu pengaplikasian daripada integral tak tentu dalam bentuk persamaan fisika. Oke, next. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi integral tertentu. Karena tadi kita sudah membahas tentang integral tertentu, sekarang kita membahas tentang materi integral tertentu. Oke. Jadi begini. Misalkan ada fungsi Y itu adalah fungsi X. Nah, yang dimana ini memiliki interval ya daripada A kurang dari X kurang dari B. Maka notasi ini dapat kita buat menjadi integral daripada
sampai B fungsi X dikali dx adalah fx, batasnya kasih ya, terhadap A sampai B. Maka kita akan dapatkan substitusikan fb dikurangi fa. Nah, ini merupakan notasi umum daripada integral tertentu. Jadi kita definisikan bahwa fx itu merupakan suatu antiturunan daripada fx dalam interval x nya itu lebih besar dari A dan x nya itu lebih besar dari B. Nah, bentuk integral ini disebut dengan integral tertentu dengan kita melihat bahwa nilai A itu merupakan suatu batas bawah dan yang B ini itu merupakan suatu batas atas. Nah, jadi definisi integral di atas ini itu kita definisikan suatu teorema dasar kalkulus. Ya, ini merupakan teorema dasar kalkulus. Oke, isikan. Nah, misalkan sini, misalkan ada fx dan gx. Ini itu merupakan suatu fungsi kontinu, ya. Itu merupakan suatu fungsi kontinu dalam interval tertutup dari A dan B. Maka, misalkan kita definisikan pada suatu hal ini, maka ada beberapa suatu sifat di sini. Yang pertama, misalkan ada integral dari a fx dx. Karena batasnya sama, kalau kita substitusikan maka akan dapat 0. Yang kedua, misalkan ada integral a sampai b dikali konstanta fungsi x kali dx. Maka konstanta ini kita keluarkan, kita integralkan fungsi terhadap a dan b fx kali dx. Nah, ini ya, kita tahu ya bahwa nilai konstanta ini harus dikeluarkan, di mana ini merupakan konstanta. Bunyi ketiga, ada integral a sampai b, ada fx plus minus gx dikali dx. Maka kita dapatkan integral a sampai b fungsi x dikali dx kurang lebih integral a sampai b g kali x kali dx. Bunyi keempat mengatakan bahwa integral a sampai b fx dikali dx itu merupakan minus ba fx kali dx. Bunyi terakhir integral daripada a sampai b fx dikali dx ditambah integral daripada b sampai c fx itu didefinisikan sebagai integral dari a sampai c fx karena dia bertambah. Ya, isi. Ya, jadi lanjut saja. Kita akan membahas contoh soal. Nah, jadi di sini misalkan yang pertama ada integral dari 0 sampai 3 6x kuadrat dx. Ini bagaimana nih mendapatkannya? Udah kita solusikan. 6 integral x kuadrat 30 dx. Substitusikan 6 x pangkat 3 per 3 artinya ya. Ya sudah, jadi 6 integral 3 pangkat 3 27 per 3 dikurangi 0. Maka 6 bukan gak ada integral lagi ya, karena udah kita integralkan. Ini harus gak ada integral lagi. Jadi 27 bagi 3 itu sekitar 9. Jadi 6 kali 9 itu berapa? 50. 54. Isi. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Nomor 2 misalkan ada integral dari 1 sampai 3 x kuadrat tambah 2x kurang 3 dx. Ya sudah, jadi x pangkat 3 per 3 tambah 2x kuadrat per 2 kurang 3x. Batasnya dari 3 dan 1 dx. Enggak usah pakai dx. Maka kita dapatkan 3 pangkat 3 27 per 3 3 pangkat 2 9 kali 2 18 per 2 kurangi 9. 27 per 3 9 tambah 18 per 2 9 kurang 9 habis, maka kita dapatkan 9. Kan begitu.
Benar nggak? Benar ya. Oh iya 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 iya, ini karena kita butuh batas ini ya, kita hapus dulu, saya lupa. Sorry sorry, saya lupa. Ini batasnya satu bukan nol. Jadi kita akan dapatkan jadi ini, artinya kita integralkan integral x kuadrat dari 1 sampai 3 ditambah integral dari 1 sampai 3 2x dikurangi integral dari 1 sampai 3 3 ya dx. Integralkan, jadi sepertiga x pangkat 3 batasnya dari 1 sampai 3 ditambah terus, jadi 2/2 x kuadrat batas dari 1 sampai 3 dikurangi, batasnya 3x ya, 3x dari 1 sampai 3. Nah ya sudah, jadi sepertiga dikali 27 kan begitu, dikurangi sepertiga ditambah habis 3 dikurangi 1 kurangi 3 dikurangi 3 kali 1 kan begitu. Kalau misalnya kita buat, maka ini akan jadi sekitar 26/3 ditambah 8 kurang 6, atau kita dapatkan 32/3. Kita pecah jadi 10 kali 2/3. Isi ya, isi. Isi. Nah, itu untuk apa? Next, misalkan kalau kita buat ya dalam integral trigonometri tertentu, misalkan ada integral dari pi per 4 min pi per 2 2 sinus x tambah 6 cos x dx. Maka kita dapatkan, kalau kita integral jadi minus 2 cos x tambah 6 sin x batasnya pi per 4 dan min pi per 2. Jadi kita dapatkan minus 2 cos pi per 4 tambah 6 sin pi per 4 dikurangi 2 cos minus pi per 2 ditambah berapa tuh? Tambah 6 sin ya. Ditambah 6 sin minus pi per 2. Sehingga kita substitusikan dari batas-batas tadi. Kita dapatkan minus akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurangi 0 minus 6, atau kita dapatkan sebagai 6 tambah 2 akar 2. Nah, itu dia. Next, misalkan di sini. Misalkan ada soal. Misalkan ada soal di sini ya. Ada integral dari 1 sampai k 2x minus 5 dx itu ada 18. Di sini dikatakan bahwa nilai k ini lebih besar dari 0. Maka yang ditanyakan berapa? Nilai daripada k1. Ditanya k per 1 ini berapa? Jadi kita bisa melihat di sini, tadi dikatakan bahwa integral kalau batas dari 1 sampai k itu adalah 2x minus 5 dx itu adalah 18. Jadi kita integralkannya jadi 2x kuadrat per 2 kurangi 5x batasnya ya, kita buat jadi dari 1 sampai k 18. Nah, ini bisa kita pecah jadi apa? Jadi kita substitusikan tadi kita terhadap k ya. Jadi k kuadrat kurang 5k dikurangi 1 kurang 5 ini ada 18. Kita dapatkan k kuadrat kurang 5k tambah 4 kurang 18 adalah 0. Nah, ini kita bisa buat jadi k kuadrat kurang 5k kurang 14 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Kalau kita faktorkan jadi k kurang 7 k plus 2 sama dengan 0. Kalau kita buat sama dengan 0, maka k nya sama dengan 7 dan k nya sama dengan minus 2.
kita melihat bahwa nilai ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nggak boleh negatif ya. Jadi yang memenuhi itu adalah 7. Jadi kita definisikan nilai K-nya adalah 7. Artinya eh ditanyakan dari kelas 1. Jadi 7 plus 1 8. Jadi jawabannya 8. Isi. Nah, itu pembahasan dari teknik bukan teknik. Pembahasan dari integral tertentu. Ya, eh kita akan membahas selanjutnya mengenai teknik teknik pengintegralan. Nah, jadi seringkali kita jumpai fungsi-fungsi yang dimana kalau kita integralkan ini tidak sesuai dengan rumus dasar integral ya. Dan ini tidak sedikit fungsi tersebut ini diberikan dalam suatu bentuk yang sangat rumit, sangat banyak. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana kita mau melakukan suatu teknik daripada suatu fungsi-fungsi yang rumit ini. Jadi kita akan membahas tekniknya itu yaitu integral substitusi dan integral parsial. Nah, jadi kita akan membahas ini tentang integral substitusi. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama adalah bentuknya. Nah, tidak semua bentuk pengintegralan itu bisa dikerjakan dari rumus ini. Rumus dari teorema apa namanya? Dasar kalkulus. Gak bisa dikerjakan dengan seperti ini. Banyak bentuk-bentuk yang sebenarnya kelihatan rumit, tetapi sebenarnya kita bisa menyelesaikan dalam rumus tadi dengan rumus-rumus yang gampang. Nah, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, di mana kita harus membutuhkan suatu cara untuk menyelesaikannya. Sekarang kita akan membahas tentang daripada metodenya. Jadi bentuk daripada integral substitusi ini itu didefinisikan sebagai ini, yaitu misalkan integral fu dikali du per dx dikali dx adalah integral fu dikali du. Nah, ini dia. Ini merupakan suatu bentuk daripada suatu integral substitusi. Langsung soalnya aja lah, misalkan. Di sini misalkan ada soal adalah integral 5x minus 2 pangkat 3 dx. Nah, jadi yang pertama, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita misalkan di sini u-nya u ini ada 5x kurang 2 misalkan. Maka kalau kita mau menurunkan jadi du-nya itu adalah 5, kan begitu? 5 dx. Maka kita dapatkan dx-nya adalah du per 5. Jadi kita bisa substitusikan terhadap dx. Maka kita akan dapatkan jadi integral u pangkat 3 dikali 1/5 kali du. Ya kan begitu. Jadi 1/5 ini kan konstanta. Jadi integral u pangkat 3 dikali du, atau kita dapatkan 1/5 dikali 1/4. Kalau kita integral u pangkat 1/4, u pangkat 4 plus c.
Ini kalau kita kalikan jadi 5 kali 4 20 ya. Jadi 1/20 5x minus 2 pangkat 4 ditambah C. Maka kita mendapatkan bahwa integral daripada fungsi ini adalah ini. Isi. Selanjutnya yang kedua, misalkan ada bentuk integral seperti ini. Ada integral misalkan x kuadrat minus 1 x plus 3 pangkat 5 dx. Nah, misalkan di sini ada u-nya itu x plus 3. Maka kita akan mendapatkan dx-nya adalah du. Dimana kita tahu bahwa x-nya itu adalah u minus 3. Sehingga kita akan mendapatkan integral x kuadrat minus 1 x plus 3 pangkat 5 kali dx. Atau integral u minus 3 di kuadrat dikurangi 1 dikali u pangkat 5 dikali dx. Kita akan dapatkan u kuadrat kurang 6u plus 8 u pangkat 5 dikali dx. Ini kita kalikan jadi u pangkat 7 kurang 6u pangkat 6 ditambah 8u pangkat 5 dikali dx. Maka kita akan dapatkan 1/8, ini integral ya mas ya, 1/8 u pangkat 8 kurangi 6/7 dikali x, dikali u pangkat 7 ditambah 4/3 dikali u pangkat 6 tambah c. Substitusikan u itu dengan u min 3, maka kita akan dapatkan 1/8 x plus 3 pangkat 8 dikurangi 6/7 x plus 3 pangkat 7 ditambah 4/3 dikali x plus 3 pangkat 6 ditambah c. Isi ya. Nah, itu dia penyelesaiannya. Bentuk yang ketiga, misalkan ada soal yang mengatakan seperti ini, bahwa tentukan integral dari 2x x kuadrat tambah 3 pangkat 4 dx. Ya udah, kita akan melakukan suatu teknik yang sama seperti tadi, bagi integral 2x u pangkat 4 dikali du per 2x. Maka integral u pangkat 4 kali du, kalau integral u pangkat 4 jadi 1/5. Jadi 1/5 u pangkat 5 tambah c. Atau kita dapatkan 1/5 x kuadrat tambah 3 pangkat 5 plus c. Isi. Gampang. Ya, itulah materi dari teknik daripada substitusi tentunya ya. Oke, next kita akan membahas mengenai integral. Jadi di sini kita akan membahas integral yang memuat bentuk dari integral yang memuat bentuk dari ini. Akar a kuadrat kurang x kuadrat, akar a kuadrat tambah x kuadrat, akar x kuadrat kurang a kuadrat. Nah, di sini kita lihat, di sini ada bentuk yang sangat rumit ya. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan pengintegralan yang membentuk tiga fungsi ini, tiga persamaan ini, tiga bentuk ini, bilangan inilah. Yang dimana kita akan menggunakan teknik integral substitusi trigonometri. Ya. Jadi agar kita lebih memahaminya, tentu kita harus tahu dulu pemahaman. Jadi sini misalkan ada bentuk substitusi dan hasil. Misalkan di sini ada bentuknya adalah akar a kuadrat kurang x kuadrat, akar a kuadrat tambah x kuadrat, akar x kuadrat kurang a kuadrat. Substitusikan x-nya ini adalah a sin theta, x-nya di sini adalah a tan theta, x-nya di sini adalah a sec theta. Terus hasilnya ini adalah a cos theta, a sec theta, dan a tan theta.
Nah, ini merupakan hal yang harus kita pahami dalam bentuk-bentuk substitusi dan hasil kalau kita mau memahami tentang substitusi trigonometri. Nah, jadi misalkan di sini contohnya ya, misalkan di sini kita disuruh mencari hasil daripada integral dari 0 sampai 2 dari seper akar 4 kurang x square dx misalkan. Ya udah, kita akan melakukan suatu permisalan. Sini kita misalkan x-nya itu adalah 2 sin theta. Maka kita dapatkan sin theta-nya adalah x per 2. Maka kita akan dapatkan dx-nya adalah 2 cos theta dikali d theta. Kan begitu. Nah, jadi kita akan melakukan suatu bentuk batas di mana batasnya itu adalah ini. Misalkan x 0 2. Ini sudutnya. Ya. Sehingga daripada hal ini kita akan mendapatkan seperti ini. Maka integral 0 sampai 2 seper akar 4 kurang x kuadrat dikali dx, atau kita dapatkan pi per 2 0. Ini kita bisa buat jadi 2 cos theta dikali d theta dibagi akar 4 kurang 4 sinus kuadrat theta, sehingga kita bisa buat menjadi integral pi per 2 dari 0 sampai pi per 2 2 cos theta dibagi 2 cos theta d theta. Ini kalau kita hapus atau bukan satu, kita samakan jadi pi dari 0 sampai pi per 2 kita dapatkan d theta. Ini kalau kita integralkan d theta akan menjadi theta ya, dengan batas dari 0 sampai pi per 2. Maka kita substitusikan theta terhadap pi 2 jadi dapatkan pi per 2. Itu dia ya, gampang contohnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi dari integral parsial. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa apabila kita menemukan bentuk integral dan tidak bisa menemukan integral substitusi, maka kita dapat melakukan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan substitusi ganda, yang biasanya ini disebut dengan integral parsial. Misalkan di sini ada fungsi y yang mau dimana u kali v, ya, dengan y, u dan v itu merupakan fungsi dari x. Maka di sini ada daripada sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya itu definisikan yang pertama adalah jika dy per dx maka akan u aksen kali v tambah u kali v aksen. Yang kedua, dy per dx itu kan definisikan du per dx kali v ditambah u dikali dv per dx. Yang ketiga, dy per dx itu adalah per dx dikali v du ditambah u dv. Yang keempat, dy itu adalah v du ditambah u dv. Ini merupakan sifatnya ya. Jadi daripada hal itu kita dapat bisa menurunkan integral parsial. Jadi integral dy adalah integral v du ditambah integral u dv. Kalau kita integralkan y dy maka kita dapatkan y jadi v du ditambah integral u dv. Ini kita jadi uv ya, adalah integral v du ditambah integral u dv. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan integral parsial, yaitu integral u dv adalah uv kurang integral v du. Jadi kita lihat di sini bahwa kesimpulan daripada suatu bentuk-bentuk tadi, kita dapat menyimpulkan integral parsialnya adalah sebagai berikut. Oke. Itu ya, kita harus hafal dulu, yaitu uv kurang integral v du. Nah, jadi kita akan membahas soal dulu di sini.
soal yang pertama, misalkan di sini ada integral x kuadrat dikali cos x dx. Kita bisa menggunakan teknik integral parsial. Jadi di sini kita lihat, misalkan kita definisikan bahwa u-nya itu adalah x kuadrat, maka du-nya itu adalah 2x kali dx. Nah, di sini dv itu adalah cos x, maka v-nya itu adalah sin x. Nah, kita akan melakukan suatu teknik-teknik dari integral ya. Maka kita akan dapatkan, ini kita kirim, jadi integral x kuadrat cos x dx akan didapatkan jadi x kuadrat dikali sinus x kurang integral sinus x dikali 2x dikali dx, atau x kuadrat dikali sinus x dikurangi integral x sin x dikali dx, sehingga kita dapatkan x kuadrat kali sinus x kurangi 2 minus x kosen ya, cos x tambah sin x plus c, atau kita dapatkan hasilnya jadi x kuadrat kali sinus x plus 2x cos x kurangi sinus x plus c. Itu dia contohnya. Nah, itu merupakan penjelasan dari teknik pengintegralan, substitusi dan parsial. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan beberapa penggunaan materi daripada penggunaan integral tertentu. Jadi ini integral itu bisa digunakan dalam membuat mencari luas daerah ya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas dulu luas daerah pada kurva sumbu x. Nah, misalkan ada grafik di sini ya. Ini sumbu y, ini sumbu x. Gelombang misalkan. Terus di sini ada batas yaitu a, ini ada batasnya ini b. Nah, ini luas daerahnya definisikan S. Nah, misalkan S ini itu merupakan daerah yang dibatasi dari A dan B, di mana ini merupakan fungsi daripada fx misalkan. Nah, kita definisikan bahwa dalam sumbu x, garis x ini sama dengan A dan garis x ini sama dengan B, dengan menganggap bahwa nilai daripada fungsi x ini harus lebih besar dari 0 pada A dan B. Maka untuk bisa mencari luas daerah ini, perumusannya akan didefinisikan sebagai luasnya adalah integral dari A sampai B fungsi x kali dx. Nah, ini dia. Jadi misalkan di grafik ini kita mau mencari nilai daripada luas ini, maka menggunakan rumus ini. Itu yang pertama. Nah, itu kan didefinisikan jika fungsi x-nya itu lebih besar dari 0. Kalau misalkan fungsi x-nya itu lebih kecil dari 0, maka kita akan menggunakan persamaan minus integral dari A sampai B fx kali dx. Oke, itu ya yang pertama kalau kita meninjau dari kurva terhadap sumbu x. Yang kedua, kita akan menjelaskan materi tentang luas daerah dua kurva. Nah, jadi misalkan kita mau melihat di sini sumbu juga, misalkan kita definisikan sini batasnya, ini batasnya, ini dia bentuknya kayak gini, ini juga bentuknya kayak gini. Misalkan di sini S, ini P, ini R, ini Q.
ini T, ini U. Dan ini misalkan Y1, ini Y2, ini Fx, ini Gx. Nah, jadi kita melihat di sini misalkan ini daerah S. Ya. Jadi misalkan daerah ini dibatasi dua kurva yaitu Y1 dan Y2 misalkan. Dimana dibatasi X-nya sama dengan A, X-nya sama dengan B. Maka kita dapat bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu adalah S-nya adalah integral dari A sampai B Fx dikurangi Gx. Ya, itu di rumusnya. Kalau misalnya dibatasi dengan dua kurva terhadap sumbu X. Ya, isi. Dan ini kita memahami bahwa nilai daripada fungsi ini, fungsi X, itu harus lebih besar daripada Gx. Dan dimana dalam interval ini. Oke. Jadi di sini kita akan membahas dulu contoh soal mengenai luas daerah. Misalkan ada kurva Y itu adalah X kuadrat tambah 3X, dan kurva yang kedua itu adalah 2X plus 2. Kita disuruh mencari luasnya. Jadi kita akan mencari titik potongnya dulu. Jadi kita samakan Y sama dengan Y, atau X kuadrat tambah 3X adalah 2X plus 2. Sehingga kita akan dapatkan jadi X pangkat 2 tambah 3X, atau gini, 3X kurangi 2X plus 2 sama dengan 0. X kuadrat tambah X plus 2 sama dengan 0. Faktorkan X plus 2, X min 1. Jadi kita definisikan bahwa X-nya itu adalah minus 2 dan X-nya 1. Ya udah, kalau misalkan kita terhadap sumbu Y dan sumbu X, kita akan dapatkan ini. Misalkan ini garis linearnya ya, garis linear ini, dan sumbu X kuadratnya ini. Ini pengandaian ya, tapi sebenarnya nggak kayak gini sih. Gini dia ya. Ini permisalan. Jadi karena dia memotong, maka kita disuruh mencari garis yang di sini yang memotong itu. Dimana kita menganggap ini adalah minus 2, ini 0, dan di sini itu adalah 1. Kita disuruh mencari luas daerah ini. Nah, jadi bagaimana? Ya sudah, masukkan tadi perumusan tadi terhadap batasnya. Jadi L adalah integral dari minus 2 sampai 1. 2X plus 2 dikurangi X kuadrat tambah 3X dx. Atau kita dapatkan minus 2 sampai 1, 2 kurang X kuadrat dx. Substitusikan terhadap batas-batas ini seperti biasa, maka kita dapatkan dari 4,5 SL. SL ini apa? Satuan luas. Kalau misalnya kita buat ya 9/2 ya. 9/2 itu sekitar 4,5 SL. Isi. Oke, bentar lagi sebenarnya, bentar lagi. Nah, tadi kita sudah membahas soal. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Nah, jadi misalkan di sini ada fungsi Y itu adalah X kuadrat. X pangkat 3. Ya. Dimana sumbu X itu sama dengan minus 1 dan sumbu X sama dengan 1. Artinya kita tahu kan bahwa kalau dalam sumbu X, kalau fungsi X pangkat 3 itu didefinisikan seperti ini. Diketahui katanya batasnya itu 1 dan min 1, maka 1, misalkan di sini kita anggap min 1.
Jadi kita buat batasnya di sini. Di sini batas setnya ya. Nah, jadi ada dua sini, luas satu dan luas yang kedua. Nah, jadi kita mau mencari di mana batas setan. Langsung saja sebentar ini. Jadi kita dapatkan L adalah minus integral dari minus 1 sampai 0 x pangkat 3 dx ditambah integral dari 0 sampai 1 x pangkat 3 dx. Seperti biasa ya, gampang. Sehingga kita akan mendapatkan minus seperempat x pangkat 4 minus 1 sampai 0 ditambah seperempat x pangkat 4 dari 0 sampai 1. Kalau kita substitusikan sehingga kita akan dapatkan setengah SL. Isi. Oke, mungkin demikian dulu ya dari saya ya mengenai penjelasan integral. Sebenarnya masih ada sih sebenarnya integral fungsi Y, tetapi karena waktu saya yang mepet, ada kegiatan. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih.